Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, tolonglah kami pada hari ini. Baik yang ada di rumah maupun yang di gereja, untuk sungguh-sungguh mendengarkan sabdamu, yang dengan sengaja Engkau akan membicarakan pada pagi ini. Tuhan tolong kami untuk mengerti, dan Tuhan tolong kami untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus Sang Firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Shalom. Saya bersyukur kepada Tuhan karena bertemu dengan orang tua ya, orang tua. Tadi saya sampaikan di kaus 1, kalau kaus 1 itu opa, oma ya. Terus kalau yang sekarang ini adalah orang tua kami, kalau di Alete itu cucunya ya, anaknya ya. Dan Tuhan menitipkan Samudra dan Aletea untuk dikembangkan baik-baik. Jadi kita harus saling mendoakan, saling mensupport satu sama lain supaya pekerjaan Tuhan berjalan dengan baik. Hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu tentang menjadi saksi sampai di ujung dunia. Menjadi saksi sampai di ujung dunia. Kita membuka firman Tuhan di dalam Kisah pasal 8 ayat 26 hingga 40. Saya akan membaca ayat yang ke-26, rekan-rekan membaca ayat ke-27 dan begitulah seterusnya sampai ayat ke-40. Kisah para Rasul pasal 8 ayat 26 hingga 40, demikianlah sabda Tuhan. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi-Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Nas yang dibaca itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Amin. Sedang jemaat yang kasih dalam Tuhan, bicara tentang kesaksian sampai ke ujung dunia adalah bicara tentang penginjilan. Kalau kita berbicara penginjilan, apa yang menarik dari penginjilan itu sendiri? Sehingga Tuhan memerintahkan itu, ayo beritakan Injil sampai ke ujung dunia. Bukan ke ujung kampung, bukan ujung dari gang kita, tapi justru perintah ini diberikan kepada kita untuk disampaikan sampai ke ujung dunia. Apa yang menarik sebenarnya? Beritakan, apa yang menarik dari berita Injil itu? Injil keselamatan itu, saudara. Apa yang menarik? Saudara, apakah dengan pemberitaan Injil itu kita akan mendapatkan kemudahan hidup?
Saudara, kita tahu bahwa para misionaris melakukan penginjilan itu hidupnya tidak mudah. Mereka menghadapi begitu banyak ancaman, banyak tantangan, banyak kesulitan. Bahkan mereka berusaha sedemikian rupa untuk beradaptasi sehingga seolah-olah mereka tidak kelihatan sesuatu yang berbeda. Hidup serba sulit. Apa yang menarik? Apakah dapat uang? Justru banyak penginjilan, para penginjil-penginjil itu yang di pelosok-pelosok itu harus mengeluarkan uangnya pribadi. Apa? Sehingga Tuhan merintahkan kepada kita, ayo beritakan Injil, ayo beritakan Injil, ayo beritakan Injil. Ada sesuatu yang menarik dari situ sih. Saudara, penginjilan itu begitu banyak pergumulan. Penginjilan itu begitu banyak tantangan. Penginjilan itu banyak sekali kesulitan. Dan itu kita bisa melihat saudara, bahwa secara dunia itu tidak menarik. Secara dunia itu apa yang mau didapatkan? Justru di secara dunia itu kita banyak sekali harus pikul salib dan menyangkal diri. Dan inilah sebuah gambaran yang kita baca hari ini saudara tentang Filipus. Filipus begitu banyak pergumulan di dalam hidupnya saat memberitakan Injil. Saudara, siapa Filipus itu? Saudara, Filipus di sini adalah bukan Filipus salah satu murid dari Tuhan Yesus, bukan. Filipus itu adalah diaken, saudara. Dia terpilih, salah satunya adalah Filipus dan itu tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 5. Saudara, sebelum dia menjadi diaken, dia itu adalah jemaat biasa. Kalau saudara membaca riwayat hidupnya di dalam teks ensiklopedia, saudara akan melihat bahwa Filipus adalah jemaat yang biasa yang mempunyai hati memberitakan Injil. Dia terus hidupnya itu sebuah gaya untuk memberitakan Injil kemana saja dia. Jadi jemaat. Dia bukan rasul, bukan. Ya, saudara, di dalam prosesnya itu dia terpilih untuk menjadi diaken. Dia seorang jemaat yang terbiasa dan punya kesukaan memberitakan Injil. Nah, saat itu dia hidup mapan, hidup baik di Yerusalem. Dia baik-baik saja dan dia suka memberitakan Injil. Dan suatu ketika kita tahu cerita sebuah penganiayaan yang besar di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 dan 8. Ya, di mana Saulus ya dengan krunya, dengan timnya menangkap orang-orang Kristen, menganiaya dan salah satu korban yang tercatat siapa namanya? Stefanus. Saudara, itu sesuatu yang tidak mudah untuk kita lihat dan kita jalani. Coba saudara hari ini ya, kita punya tetangga di depan. Tetangga depan kita ini orang Kristen. Dan tiba-tiba ada segerombolan aparat, segerombolan sekelompok orang yang tidak menyukai kekristenan datang langsung bilang, ayo buka pintu. Ada apa? Kamu orang Kristen? Jujur kamu orang Kristen? Dipaksa pintunya dibuka. Papanya digeret. Ya. Anaknya ditangkap. Istrinya juga ditangkap. Dan orang berkata, semua bawa masuk. Semua tangkap. Semua dipenjara. Saudara lihat. Kira-kira perasaan saudara saat itu bagaimana? Saudara lihat di depan mata saudara, Stefanus dilempar batu. Saudara melihat di depan mata saudara, rumah-rumah jemaat-jemaat kudus itu dibuka secara paksa, dibawa mereka keluar, dibawa mereka dengan paksa, dimasukkan penjara, ada dihukum mati. Itulah yang terjadi di Yerusalem saat itu. Itulah yang terjadi di Yerusalem. Filipus ada di situ. Istrinya ada di situ. Anaknya ada di situ. Dia seorang Kristen jemaat biasa yang terpilih menjadi diaken. Dan dia adalah seorang yang suka memberitakan Injil. Saudara, kejadian inilah yang di Yerusalem, konteks inilah yang membuat Filipus harus pergi dari Yerusalem. Semua orang-orang kudus jemaat itu pergi berbencar kemana-mana, kecuali para rasul. Saudara, akhirnya Filipus dan keluarganya menetap di suatu daerah, suatu tempat namanya Samaria. Saudara, di sana saudara, pada saat dia sampai di Samaria,
apakah dia akhirnya berhenti untuk tidak memberitakan Injil? Puji Tuhan, lolos rek. Istriku enggak ketangkap, anakku enggak ketangkap, saya enggak ketangkap. Apa yang membuat penganiayaan terjadi begitu besar di Yerusalem? Oh, karena banyak orang-orang yang pindah keyakinan. Dulu mereka seorang Yahudisme, mereka seorang orang yang memegang hukum Taurat. Sekarang pindah ke berita anugerah kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Mereka adalah orang-orang yang suka memberitakan Injil sehingga banyak orang yang berpindah keyakinan. Oke, sekarang saya aman. Sekarang saya tenang. Ya. Apakah saya harus memberitakan Injil? Kalau saya memberitakan Injil, maka kisah yang di Yerusalem akan terjadi di mana? Samaria. Filipus punya anak. Anaknya berapa? 4. Tata gereja kita mengatur berapa Pak Jandi? Oh, ada Pak Sabta. Tata gereja kita mengatur 3 ya. 3 ya. Ini Filipus anaknya 4 ya. Perempuan semua. Istrinya perempuan, jumlahnya 1. Ya, kita tahu itu semua. Ya. Tapi banyak orang tahu tapi mau melanggar ya. Gitu. Nah, Saudara, oke, kalau aku ketangkap, kalau aku diancam, kalau aku dibunuh, oke, diriku. Tapi bagaimana dengan anak-anak saya? Mereka perempuan, istri saya perempuan, saya sebagai laki-laki bagaimana? Saudara, dengan kondisi yang ada, realita yang ada, Samaria dan Yerusalem bukan jarak yang terlalu jauh, jarak yang tidak bisa dijangkau oleh Saulus, bukan. Tetapi kenyataannya apa? Kenyataannya adalah Filipus tetap memberitakan Injil di Samaria. Saudara, maka kita bisa melihat ini ada sebuah risiko ancaman, ada sebuah risiko ancaman nyawa, tapi juga ada sebuah risiko tentang apa? Kehilangan kenyamanan. Oke, pada saat dari Samaria, Saudara, apa yang terjadi? Saudara, yang terjadi adalah dia tetap memberitakan Injil dan beritanya itu Saudara sukses. Sangat sukses. Kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 5. Next. Saudara, di Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 5, Saudara. Di situ dikatakan Filipus pergi suatu kota Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang di situ. Hasilnya apa? Dikatakan di dalam ayat ke-8, maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Saudara, kalau saudara mengamati ini saudara, ini bukan satu kampung yang dimenangkan. Bukan satu bupati, tapi firman Tuhan katakan satu kota. Kota itu mengalami sukacita besar. Mungkin memang tidak semua orang di kota Samaria itu percaya Kristus. Tapi sebagian besar mereka menyambut Injil itu. Saudara, saudara, Filipus sukses. Filipus berhasil memberitakan Injil di sana. Maka banyak komunitasnya. Maka saudara, pasti banyak juga orang yang menghormati dia. Pasti banyak juga orang yang respect kepada dia. Pasti banyak orang juga yang apa saudara, yang juga merasa aman. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang melindungi dan menjaga dia. Karena apa? Karena dia adalah pioner. Karena dia adalah seorang penginjil yang menolong, yang memberitakan kabar baik di kota Samaria. Dia nyaman, saudara. Dia nyaman di situ. Saudara yang kasih dalam Tuhan, maka dari itu dia diminta oleh Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26. Pergi. Kemana? Pergi ke jalur Gaza. Suatu jalan yang banyak, jalan sunyi. Suatu jalan yang sunyi. Dia di Samaria sudah mantap, sudah oke. Tapi Tuhan katakan sekarang waktunya kamu pergi. Meninggalkan sesuatu yang sudah jadi untuk memulai sesuatu yang baru. Saudara, inilah pergumulan Filipus. Pada saat saya merenungkan pergumulan Filipus seperti ini, saudara. Keluarga terancam, nyawa akan hilang, kenyamanan, kemapanan, keamanan. Disuruh Tuhan membuat sesuatu yang baru. Saudara, bukan hal yang mudah. Pada saat saya merenungkan ini, saudara, saya teringat dengan sebuah kisah yang namanya William Carey. Siapakah dia? William Carey itu bukanlah Loso William di tempat ini. Ya, itu sesuatu yang berbeda. Ini William Carey, saudara. Dia seorang misionaris dari Inggris.
Dia melayani di mana? India. Betul ya, saudara? Dia di sana, saudara, Inggris adalah sebuah kota yang maju peradabannya, begitu banyak hal yang baik. Tetapi dia pergi meninggalkan Inggris dan menuju ke India. Dan saya membaca di tahun 1792, India masih sebuah negara yang primitif. Sebuah negara yang sangat sederhana. Dia terpanggil untuk memberitakan Injil. Pada saat dia terpanggil untuk memberitakan Injil di India, saudara, dikatakan tidak banyak, bahkan tidak ada yang mendukung dia. Dia pergi sendiri dengan uang-uang sendiri. Tahun berikutnya, saudara, istrinya menyusul, keluarganya menyusul, dan baby sisternya juga menyusul. Satu keluarganya William Carey datang ke India. Di dalam perjalanan, saudara, di dalam pemberitaan Injil itu di India, saudara tahu apa yang dialaminya. Dikatakan dalam catatan sejarah itu, saudara, anaknya bernama Peter, berumur 5 tahun, dia meninggal. Kenapa dia meninggal? Karena dia sakit disentri. Seharusnya, saudara, menurut catatan, itu seharusnya bisa diobati kalau dia tinggal di Inggris. Tetapi karena dia tinggal di India, semua sederhana, akhirnya anaknya meninggal. Siapa yang tidak terpukul jika anaknya meninggal hari ini? Entah itu kita baru lahir mengalami keguguran, engkau pasti sedih. Entah engkau melahirkan sampai anak itu dewasa dan engkau melihat dia meninggal, pasti engkau sedih. Siapa orang tua yang tidak terpukul dengan kondisi seperti itu? Tekanannya begitu berat, pergumulan berat. Bahkan apa, saudara, di catatan itu, saudara, istrinya sampai mengalami gangguan jiwa. Tekanannya terlalu berat, saudara. Banyak orang katakan sudah ditaruh aja di tempat penampungan orang sakit jiwa. Tapi William Carey enggak. Saya tetap merawatnya. Saya tetap bersamanya. Sampai maut memisahkan. Dia tetap bersama-sama, saudara. Dan dia berkata, inilah lembah kekelaman dalam hidupku. Inilah lembah bayang kematian. Tetapi dia berkata, meskipun demikian, aku tetap bersuka cita karena aku di sini dan Tuhan di sini. Bisa ditampilkan. William Carey berkata, ini adalah lembah bayang kematian bagiku. Meskipun demikian, aku tetap apa? Bersuka cita karena aku di sini dan Tuhan ada di sini. Saudara, mari kita berpikir sejenak. Apa sih sebenarnya yang dicari? Apa sih sebenarnya keuntungan dari pemberitaan penginjilan? Keluarga mengalami kesulitan. Nyawa pun bisa hilang. Banyak sekali pergumulan tekanan yang begitu luar biasa. Tapi dia justru berkata, walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman, bayang-bayang kematian, tetapi aku bersuka cita karena aku di sini Tuhan pakai untuk memberitakan Injil. Dan aku tetap bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan pun ada di sini. Saudara, dia tidak mengungkapkan rasa penyesalan. Kenapa Tuhan utus saya ke India? Dia juga tidak ungkapkan rasa marahnya Tuhan. Aku sudah memberitakan Injil. Aku sudah datang dari Inggris, kota yang peradaban tinggi. Sekarang aku masuk ke peradaban yang begitu rendah. Saudara, dia tidak mengungkapkan itu semua amarahnya sama Tuhan. Tapi dia ungkapkan, Tuhan, aku masih bersyukur. Walaupun di lembah kematian. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang juga dialami, inilah juga yang dirasakan oleh Filipus saat itu. Yang menjadi pikiran dan perenungan kita hari ini, saudara. Kenapa mereka dapat melakukannya? Kenapa mereka dapat melakukannya? Bukankah mereka itu sama dengan kita? Mereka kalau mau hidup harus makan, kita pun juga harus makan. Kalau kita kurang air, kita minum, sama dia juga harus minum kalau kurang air. Kalau kurang cairan dalam tubuhnya. Kalau dia dipukul, sama-sama sakit. Dia butuh sesuatu, dia harus beli, sama dengan kita. Tapi kenapa hari ini kita sulit sekali menemukan Filipus di tempat ini?
Kenapa kita sulit sekali menemukan William Carey saat ini? Ada apa dengan kekristenan saat ini? Ada apa dengan hamba Tuhan saat ini? Ada apa dengan penatua-penatua saat ini? Ada apa? Kenapa? Sedang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kenapa mereka melakukannya? Di dalam perenungan saya, saudara, saya hanya menemukan satu jawaban. Yaitu apa, saudara? Yaitu ketaatan. Mereka taat pada Tuhan, maka mereka melakukan. Mereka taat pada Tuhan, mereka melakukan. Saudara, pada saat Filipus diminta, ayo sekarang kamu sudah di Samaria, sudah sukses, sudah hebat. Sekarang kamu pergi ke jalur Gaza. Suatu tempat yang sunyi. Suatu tempat yang sepi. Suatu tempat yang tidak banyak orang. Kamu pergi ke sana, kamu meninggalkan Samaria. Bahkan di dalam beberapa penafsir mengatakan itu adalah padang gurun. Tempat yang memang rawan akan apa? Rawan akan perampokan. Terus bagaimana? Saudara, di tengah-tengah kondisi dia sudah mapan. Tuhan katakan kamu sekarang pergi ke tempat yang sunyi, yang sepi, tempat yang rawan. Pergi ke sana. Saudara, Filipus tidak seperti siapa? Seperti Yunus. Tuhan, kenapa aku harus ke kota Niniwe? Kenapa aku harus ke sini? Kenapa aku harus ke situ? Kenapa aku harus berdoa? Tidak. Pada saat Tuhan mengatakan, hai Filipus, engkau pergi sekarang. Apa yang Alkitab katakan? Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 8:7a dikatakan, lalu berangkatlah Filipus. Kita bisa lihat. Saudara, dia betul-betul menjadi pribadi yang begitu taat. Saudara, dia taat. Dia tidak tanya macam-macam pada Tuhan. Kalau Tuhan ngomong A, aku akan laksanakan A. Kalau Tuhan ngomong B, aku laksanakan B. Dia begitu taat, saudara. Maka di dalam Kisah Para Rasul, saudara, ayat 8, 29 dan 30. Di situ juga dijelaskan, saudara, pergilah ke situ, dekatilah kereta itu. Saudara, siapa dia? Statusnya apa? Gak tahu. Saudara, kalau saya hari ini berkata kepada Kak Teddy ya, Kak Teddy, pergilah ke toko situ. Loh, kira-kira Kak Teddy akan nyampaikan siapa? Akan ngomong apa kira-kira? Mas, kamu kesana kunjung ke toko situ, ya. Kira-kira kamu impactnya ke saya apa? Ngapain? Gitu ya. Terus saya jawab, enggak ngapa-ngapain. Terus bagaimana kamu jawabnya? Loh, senyum. Terus pergi ya. Maklum hamba Tuhanku banyak apa? Tekanan. Hamba Tuhanku banyak tekanan. Minta sesuatu yang apa namanya? Sesuatu yang tidak jelas. Saudara, pada saat Filipus katakan, Filipus, Roh Kudus berkata, Filipus, kamu sekarang pergi dekati kereta itu. Ya, dekati kereta itu. Di ayat 30 katakan apa? Filipus, segera ke situ. Kenal tidak. Siapa dia tidak tahu. Statusnya apa? Mboten ngertos. Tetapi dia pergi. Segera ke situ. Tidak perlu tanya ayu-ayu, segera ke situ. Saudara, kita juga bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul 8:40. Ya, pada saat Filipus membaptis orang Ethiopia ini, saudara, Roh Kudus membawa dia lari kemana? Ke Asdod. Saudara, Asdod sama tempat jalur Gaza, saudara. Menurut artikel yang saya baca, dari tempat pembaptisannya orang Ethiopia ini, saudara, dibawa ke Asdod, itu jaraknya 19 kilometer. Itu kalau saya kira-kira ya, kalau Pak Yaming salah tolong dimaafkan ya, karena dia biasanya tahu jalan ya. Kira-kira ya saudara ya, kalau saya ini dari Nazaret ini sampai ke rumah saya di Lasari, terus jalan lagi balik, itu kira-kira sampai RKZ. Ya, itu kira-kira 19 kilo. Betul enggak Pak Yaming? Ya, kalau salah saya minta tolong diukur nanti ya, pulang ya, sama toran ya, dicatat balik lagi RKZ. Oh iya, nanti masuk warta, betul firman Tuhan lo sehari ya, seperti itu. Nah saudara, ini 19 kilo. Kalau saya ukur jalan standar saja, saya dari Nazaret ke rumah saya ke RKZ, saudara, itu sekitar 1 jam, 1 jam setengah. Dengan kondisi yang normalnya agak macet-macet yang lain. Kalau sepi, ya itu bisa sampai 1 jaman. Ya,
Karena apa? Karena rumah saya dari depan masuk. Nah, itu yang bikin lama, masuk gitu ya. Nah 19 kilometer saudara. Saudara coba amati ini saudara. Waktu dia disuruh pergi ke jalur Gaza, dia posisinya di mana? Samaria. Sebuah tempat di mana pelayanannya sukses. Sebuah pondasi yang sudah diletakkan dengan begitu kuat. Dia ada pengakuan, dia ada kehormatan, dia ada sesuatu yang dikatakan secara manusia nyaman. Terus Tuhan utus ke jalur Gaza untuk cari satu orang yang namanya Ethiopia ini. Setelah itu Tuhan larikan kemana lagi? Ke Asdod. Seharusnya dia lari kemana lagi? Seharusnya Roh Kudus taruh dia kemana? Ke Samaria kan? Karena dia ambil dari Samaria ke jalur Gaza. Gaza itu bukan ke Samaria, kemana? Ke Asdod. Dan di situ dia memberitakan Injil dari kota ke kota. Saudara seharusnya dia, loh kan aku dari Samaria, kenapa kok justru Roh Kudus Tuhan bawa saya ke Asdod? Kenapa gak tempat Samaria lagi? Kan misi saya selesai. Tidak saudara. Filipus diam. Dia mengerjakan setiap apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Kenapa dia? Karena dia adalah seorang pribadi yang taat. Dia ini menurut saya saudara seperti gurunya. Filipus ini seperti gurunya. Siapa dia? Itu Yesus Kristus. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8 saudara, di bis ya. Versi bis dikatakan ia merendahkan diri dan hidup dengan taat kepada Allah sampai apa? Sampai mati, yaitu mati di atas salib. Bisa dilihat Filipi 2 ayat 8. Ia merendahkan diri dan hidup dengan taat kepada Allah sampai mati, yaitu mati di salib. Dia seperti gurunya, yaitu taat. Hal ini memberikan sebuah penjelasan kepada kita semua saudara. Apa itu ketaatan? Taat itu saudara, taat itu berarti engkau melakukan. Walaupun tidak ada penjelasan yang cukup. Penjelasannya tidak memuaskan. Bahkan kalau dalam konteks ini tidak ada. Tuhan mengatakan, hai Filipus, pergi kamu ke mana? Ke jalur Gaza. Penjelasannya ada enggak? Saya sampai bingung ini ngomong apa, tidak ada dialog-dialognya antara Filipus kepada orang Ethiopia ini. Tapi dialog antara Filipus kepada Tuhan, tidak ada. Tuhan yang ngomong, Filipus pergi. Tuhan yang ngomong, Filipus pergi. Dia seorang Kristen yang taat. Walaupun sedikit bahkan tidak ada penjelasan. Taat itu artinya apa? Engkau melakukannya. Walaupun harus diberhadapan dengan kenyamanan yang akan hilang. Taat itu apa? Taat itu melakukan. Walaupun diberhadapan dengan ancaman nyawa. Jadi saudara kalau disimpulkan ketaatan itulah bukan sekedar kata-kata. Ketaatan juga bukan sekedar konsep. Tapi ketaatan itu adalah tidak ada kata tapi selain melakukannya. Taat itu apa? Taat itu tidak ada kata tapi selain melakukannya. Kalau diperintahkan taat. Tidak ada kata tapi, tidak ada. Inilah saudara, jiwa ketaatan inilah menurut saya banyak hilang dalam diri orang Kristen saat ini. Sehingga mereka abai terhadap perintah Tuhan. Bukankah Tuhan sudah merintahkan beritakanlah Injil, beritakan Injil. Bukannya mimbar gereja seringkali menyampaikannya. Bukankah gereja seringkali menolong. Bukankah gereja seringkali memberikan apa? Training. Kurang apa? Bukankah training EE sudah diajarkan di tempat ini? Bukankah apologet sudah diajarkan di tempat ini? Bukankah pembinaan-pembinaan sudah diajarkan di tempat ini? Tapi kenapa banyak orang Kristen tidak mau dan belum mau melakukan pemberitaan Injil? Karena jiwa ketaatan kepada perintah Tuhan ini tidak ada di dalam hati jemaat. Yang ada akhirnya apa saudara? Yang akhirnya yang ada adalah kita akan pilih-pilih pelayanan. Kalau ini risikonya tidak terlalu besar saya akan ambil. Tapi ini risikonya terlalu besar saya tidak akan ambil. Ini membahayakan saya tidak ambil. Ini yang menyenangkan saya ambil. Atau sama sekali kita tidak akan memberitakan Injil. Dan jemaat yang kasih dalam Tuhan.
Adakah jiwa yang taat kepada perintahnya? Bukankah ini kalimat perintah? Beritakan, beritakan, beritakan. Tetapi kalau kita tidak taat. Kita tidak taat. Dan akhirnya apa saudara? Kita abai. Dan jemaat yang kasih dalam Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan salah satu satpam kita. Ya, kan saya bersama-sama dengan orang tua kita di tempat ini mengembangkan GKT Samudra ya. Nah, ada sapam tiap minggu sore itu di sana ya. Salah satu sapam itu saya ngobrol, biasanya saya ngobrol gitu ya. Saudara, saya ngobrol di sana, saya tanya, "Pak," saya enggak sebut nama ya. Kalau mau tahu namanya nanti setelah saya turun ya. Gitu. Tapi jangan lupa bayar dulu ya. Oke. Saudara, saya tanya, "Pak, kenapa kok masih mau jaga di sini?" gitu ya. Kenapa masih mau jaga di Samudra? Ya, pertanyaan-pertanyaan yang saya perlu tahu hatinya sejauh mana sih, gitu ya. Gitu ya. Kenapa mau jaga? Kan capek ya. Terus dia mengatakan ini pada saya. "Loh, orang yang taat kepada pimpinan itu tidak ada kata tapi. Orang yang taat kepada pimpinan tidak ada kata tapi. Kalau penatua ngomong gini, kamu ke Samudra. Enggak peduli hujan, enggak peduli sendirian, enggak peduli itu sudah capek dari pagi sampai sore, hitungannya lembur. Namanya perintah, dia pergi dan melaksanakan apa yang menjadi ketetapannya." Saudara, dia mengerti apa arti taat. Taat itu tidak ada kata tapi, selain apa? Melakukannya. Taat itu tidak ada kata tapi selain melakukannya. Saudara, saya tahu dan kita semua tahu bahwa apa saudara? Bahwa penginjilan itu penting. Tapi kita terlalu banyak tapinya. Tapi ini loh, tapi itu, tapi tidak berani. Tapi apa? Tapi sungkan. Tapi apa? Tapi takut. Tapi apa? Ya tapi lama-lama jadi tape. Nah itu kan. Kalau saudara saya jadi pembina misi, terus saya harus jawab apa? Ya, ayo ikut saya ke Bondowoso, beli tape. Begitu kah? Saudara, kenapa banyak orang Kristen seperti itu? Karena jiwa ketaatannya kepada perintah Tuhan ini tidak ada. Banyak jiwa, banyak saudara. Di belakang banyak jiwa enggak? Banyak jiwa. Maka kita lagi jembatan. Saudara, di GKT Samudra itu kan berapa waktu yang lalu kita pasang lampu. Jadi lampu itu dari samping ini terang. Ya. Dan biasanya kalau saya hari Senin itu memang pulangnya 8:30 sampai jam 9 malam. Jadi kalau saudara masih gedor pintu apa bel, lo sehari masih ada di dalam. Anak-anak juga ada. Pemuda-pemuda juga ada di sana, ada aktivitas ya. Saudara, sebelumnya itu di GKT Samudra itu kan gelap ya, hampir tidak ada aktivitas. Terus ada lampu nyala. Wah, ada teriak-teriak. Buka pintu ya, lihat. Apa yang terjadi di depan GKT Samudra? Ada yang tahu? Ayo ikut saya yuk, Senin. 8:30 di sana. Yang terjadi adalah apa? Yang terjadi banyak anak main bola di sana. Jadi mereka main bola, wah. Saudara, ini sebuah jembatan. Saya bilang, terima kasih Tuhan, gara-gara lampu di depan banyak aktivitas. Ya, suatu saat apa? Sikap, ya, kita jawab jiwa itu untuk Tuhan. Ya, sedang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita harus bisa melakukannya. Kita harus mengalahkan rasa takut kita, rasa tidak yakin kita, rasa kecil hati kita, rasa kekhawatiran kita. Dengan apa saudara? Belajar untuk apa? Taat. William Carey taat kepada panggilan Tuhan. Filipus juga taat kepada Tuhan. Setiap orang yang taat kepada perintah Tuhan, saya yakin engkau akan menjadi Filipus saat ini. Saya yakin juga engkau akan menjadi William Carey yang memenangkan banyak jiwa pada Tuhan. Karena gereja itu bukan kekurangan materi, tapi gereja banyak orang kekurangan ketaatan perintah kepada Tuhan. Mari sebagai respon kita kepada Tuhan terhadap firman-Nya hari ini, kita punya komitmen kepada Tuhan. Tuhan, aku mau memberitakan Injil. Aku mau taat.
sebab kerajaan-Mu begitu dekat. Kita membaca ayat ini sebanyak 2 kali sebagai respon kita. Kita tidak perlu membaca alamatnya, kita cukup membaca kalimatnya. 1:3. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan, gereja-Mu di tempat ini begitu baik. Sudah memperlengkapi, sudah mendorong, sudah mengajak. Tetapi Tuhan, seringkali pekabaran Injil tidak berjalan maksimal. Karena kami tidak mempunyai hati yang taat seperti Filipus dan William Carey. Ajari kami taat Tuhan, ajari kami taat. Taat kepada perintah-Mu, supaya hidup kami boleh memberitakan Injil dimanapun kami berada. Taat, Engkau mengajarkan kepada kami tidak mengenal kata tapi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.